Anak-anak, saya minta soal-soal yang di-share kerjakan dulu beberapa menit, nanti kita bahas, dan saya yakin bahwa pagi hari ini kalian sudah siap dengan materi-materi, tapi ya mohon maaf kalau pagi ini berbeda dengan yang lainnya atau hari-hari sebelumnya, karena pagi tadi kalian ada acara di sekolah, yaitu webinar. Terus terang saja, saya sangat apresiasi sekali bahwa kalian bisa mengikuti kegiatan di sekolah dan dilanjutkan dengan kegiatan pendalaman materi yang insya Allah nanti kita berakhirnya sekitar jam 14.30, karena nanti setelah setengah 12 kita istirahat, kemudian masuk lagi jam 13 setelah kita melaksanakan sholat zuhur, kemudian isoma. Nah, mudah-mudahan nanti ini akan membawa suatu dorongan, membawa motivasi, dan mengantarkan kita untuk sukses di masa yang akan datang. Baiklah, saya kasih waktu sekitar beberapa menit, kerjakan soalnya, nanti kita periksa. Silakan ya. Oke. Saya jadiin host saja ya, Pak Kiki. Enggak keluar. Biar gampang. Enggak. Udah soal kan ya?
Nggak boleh. Ayat tuh banyak, nggak boleh. Jadi kan rasanya kopi. Oke, anak-anak, waktunya cukup membaca soal Rafif. Rafif baca soalnya. Saya, Pak. Ya, silakan. Nomor 1 ya. Ya, nomor 1. Lembaran pertama soal nomor 1. Sebuah beban bermassa M yang diikatkan pada ujung kanan sebuah pegas dengan konstanta pegas K diletakkan pada lantai datar dengan ujung pegas sebelah kiri terikat pada dinding. Beban ditarik ke kanan sampai ke titik A yang berjarak A kecil dari titik setimbang dan kemudian dilepaskan sehingga berosilasi. Ya, bergetar. Setelah dilepas. Osilasi itu bergetar. Bergetar. Terus? Setelah dilepas, beban bergerak ke kiri melewati titik setimbang O dan berhenti sesaat pada jarak B di sebelah kiri titik setimbang. Kemudian beban bergerak ke kanan dan berhenti sesaat pada jarak C di sebelah kanan titik setimbang. Apabila EK adalah energi kinetik sistem dan EK di O sama dengan setengah KB kuadrat, maka Oke, Rafif, tolong lihat di monitormu. Nah, saya mau jelaskan seperti ini. O adalah maksimum. Kecepatan O adalah maksimum dan simpangan O sama dengan 0. Nah, dengan demikian ini energi kinetik di O sama dengan setengah mv kuadrat. Setengah
MV kuadrat. Dengan MV kuadrat, ini V-nya adalah V maksimum. Kemudian kalau simpangannya 0, berarti energi potensial di O sama dengan setengah K Y kuadrat, Y-nya adalah 0. Ini sama dengan 0. Oke. Sekarang pada titik B. Sekarang pada titik B. Nah, di titik B, dia mentok, maka kecepatan di titik B sama dengan 0. Sedangkan simpangannya adalah maksimum. Simpangan maksimum sama dengan B. Dengan demikian, bahwa di titik O, itu energi kinetik di titik O adalah 0, dan energi potensialnya, di titik B sama dengan 0, energi potensial di B sama dengan setengah K kali Y kuadrat. Y-nya sama dengan B. Nah, di situ dikatakan bahwa energi kinetik di O, dari soal, energi kinetik di O sama dengan setengah KB kuadrat. Nah, dari hukum kekekalan energi mekanik, bahwa energi potensial ditambah energi kinetik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Sekarang kalau saya ambil antara B dengan O, Nah, ini di B, Nah, terus ini di O, Lalu sama dengan energi potensial di titik A ditambah energi kinetik di A. Nah, di titik B, energi potensial itu adalah setengah K kali B kuadrat, lalu titik ini adalah energi kinetiknya 0, energi potensial di O adalah 0, lalu ini energi kinetik di O itu diketahui, energi kinetik di O sama dengan energi kinetik di O, nah ya di sini aja deh. Energi kinetik di O sama dengan ini setengah KB kuadrat. Ini sama dengan setengah KB kuadrat. Sama dengan setengah K kalikan B kuadrat. Sama dengan EP di A, itu setengah K kali A kuadrat ditambah 0. Rafif, tolong Rafif, kamu lihat ke sini. Yang ini saya tutup aja, Rafif. Ini saya tutup, berarti tinggal setengah KB kuadrat sama dengan setengah KA kuadrat. Kalau setengah KB kuadrat sama dengan setengah KA kuadrat, kalau setengah KB kuadrat sama dengan setengah KA kuadrat, ini setengah K-nya kita coret, seret, berarti B kuadrat sama dengan A kuadrat. Maka akan didapatkan bahwa nilainya A sama dengan nilainya B. Nilainya A sama dengan nilainya B. Rafif, saya mau nanya, itu di jawaban A, B, C, D, E yang A sama dengan B, jawaban yang mana, Rafif? Yang D, Pak. Yang B sama dengan A. Oke. Sekarang coba kalian lihat jawaban A itu apa? B kurang dari C. Oke. Terus yang B? B lebih dari C. Oke. Kemudian yang C? C, B kurang dari A. Oke. Yang E? Yang E, B lebih dari A. Sebenarnya soal ini konsepnya sederhana, Rafif. Kenapa? Di situ tidak ada keterangan apa-apa, berarti dianggap permukaan itu licin.
Kalau permukaan licin, maka tidak ada gaya gesek. Berarti apa? Osilasinya ini adalah osilasi harmonis. Ini A nanti akan dorong ke kiri sejauh A. Kalau ini B dorong ke kanan sejauh B juga. Sebenarnya tidak usah dijabarkan begini karena mengikuti hukum kekekalan energi mekanik bahwa simpangan mula-mula ditarik dengan simpangan waktu mendorong itu nilainya sama. Jadi ini sebenarnya konseptual. Soal konseptual berlaku hukum kekekalan energi mekanik selama gerakan simpangan ke kanan maupun ke kiri maupun berbalik lagi nilainya tidak mengalami perubahan. Itu sebenarnya konsepnya itu saja. Cuma kita akan jabarkan gimana gitu loh. Nah, inilah pentingnya di dalam menghadapi soal UTBK, kalian menguasai teorinya. Teorinya harus dikuasai, karena intinya kalau teori dikuasai, menjawab soal tidak akan lama-lama. Begitu, Rafid? Paham? Tadi gimana Pak? Simpangan mula-mula sama dengan simpangan yang setelah Ya, ditarik. betul. Kalau ini ditarik A, nanti akan kembali dorong ke kiri A juga gitu loh. Oke. Nah, kalau ini dinyatakan sebagai B, berarti ya B sama dengan A gitu konsepnya. Gitu ya? Oke. Yang mula-mula tuh yang belum ditarik kan ya? Ya, yang ditarik itu sejauh A. Oh iya. Firja sudah bisa monitor? Sudah, Firja? Pak. Oke. Sudah. Coba nomor 2, Firja. Nomor 2. Nomor 2. Ya. Sebuah beban bermassa M yang diikatkan pada ujung kanan sebuah pegas dengan konstanta pegas K diletakkan pada lantai datar dengan ujung pegas sebelah kiri terikat pada dinding. Beban ditarik ke kanan sampai ke titik A yang berjarak A kecil dari titik setimbang dan kemudian dilepaskan sehingga berosilasi. Setelah dilepas, beban bergerak ke kiri melewati titik setimbang dan berhenti sesaat di titik B. Pada saat B, di sebelah kiri titik setimbang. Andaikan lantai kasar dan sampai di titik setimbang energi mekanik berkurang sebesar usaha gaya gesek dari titik A sampai titik B adalah Oke. Nah, dari kata energi mekanik berkurang E dari A ke titik setimbang, ini artinya usahanya minus. Kenapa minus? Pada waktu balok ini ditarik ke kanan kemudian dilepas, maka balok akan bergerak ke kiri. Dan waktu balok bergerak ke kiri, ini akan muncul gaya gesek. Maka nanti dikatakan bahwa usahanya W dari A ke O itu sama dengan E, tapi sebagai pengganti kata berkurang ini minus. Nah. Paham Firja maksudnya? Minus karena ini berkurang. Kemudian Firja masih ingat bahwa usaha itu sama dengan gaya kali jarak. Fs ya. Ya, oke. Sekarang kalau ditanyakan usaha dari A ke B dibanding usaha dari A ke O, berarti ini gaya ya. Halo, suaranya putus. Tadi sempat putus Pak. Tadi Bapak jelaskan. Ya, putus. Ini ya. Berarti jaringanmu yang kurang bagus ini, Ja. Kenapa? Gimana Firja, bisa dengar suara saya dengan baik? Bisa, Pak, bisa. Oke.
Oke, berarti ini gayanya adalah gaya gesek kali SAB dibagi gaya gesek kalikan SAO. Ini gaya geseknya selama benda bergerak. Itu nilainya sama. Nilainya sama. WAB kita belum tahu. WAB. Nah, WAO tadi adalah minus E. Kemudian SAB. SAB berarti AB itu AO ditambah OB. AO ditambah OB. Kalau gitu sama dengan A ditambah dengan B, kemudian AO itu adalah A. Berarti apa? Bahwa WAB, Firja, kalau saya tulis di atas, nggak apa-apa ya? Di sini nggak apa-apa ya? Oke. Berarti WAB, ini min-nya saya pindah ke sini, Mirja, ke sini. Nah, lalu ini adalah A tambah B per A. A tambah B per A. Jadi ini saya tuliskan dari sini. Sebenarnya gampang sekali, Firja ya. Usaha dari A ke B itu adalah panjang lintasannya, yaitu A tambah B. Usaha dari A ke O, panjang lintasannya adalah A. Cuma kita bandingkan aja dengan nilai WAO-nya. Gimana, Firja? Gampang kan? Gampang, Pak. Gampang, iya. Tapi kalimatnya panjang banget, kan? Pak. Ya. Itu Silakan. energi mekanik berkurang itu kenapa, Pak? Itu di dalam soal dikatakan karena permukaan datar kasar, maka dia kan energi mekaniknya tidak konstan tapi berkurang. Betul? Di soal. Ya. Ya. Karena permukaan datar. Kalau licin enggak? Kalau soal nomor 1 tadi licin, yang kedua ini kasar. Tadi per A-nya dari mana, Pak? A itu adalah jarak AO. Jarak AO berapa? Oh, A. Oh iya. AO. Iya, Sama iya. dengan A kan? Oh iya, Pak. Oke. Ya. Nomor 3, saya minta tolong Irfan. Irfan, bacakan Irfan nomor 3. Iya, Pak. Ya. Ya, Van, bacakan Van. Sebuah balok ditembak pada arah vertikal dengan sebuah peluru yang memiliki kecepatan 500 meter per sekon. VP 500 meter per sekon ya? Ya. 500 meter per sekon.
Terus massa pelurunya berapa, Irfan? Peluru 10 gram. 10 gram berarti 10 pangkat min 2 kilogram ya. Oke. Terus? Iya. Sedangkan massa balok 2 kilogram setelah ditembakkan. Oke. Pertanyaannya apa? Peluru bersarang di dalam balok. Balok akan terpental ke atas hingga ketinggian maksimum. Oke. Ketinggian maksimum. Maksimumnya sama dengan berapa? Irfan, saya minta tolong. Kalau ada dua benda yang saling bertabrakan, itu kan mengikuti hukum kekekalan momentum ya, Irfan ya? Ya, benar ya? Pakai hukum kekekalan momentum. Berarti ingat bahwa M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. Di sini ternyata M2-nya adalah balok. Balok ini memiliki kecepatan mula-mula sama dengan 0. V balok mula-mula adalah diam atau 0. Maka boleh kita tuliskan, nah, massa peluru kali V peluru ditambah massa balok kali V balok. Nah, kalau dia bersarang, berarti peluru ada di dalam balok. Jadi kata bersarang itu menunjukkan bahwa V1 aksen sama dengan V2 aksen. Oleh karena itu, ini saya tuliskan massa peluru kali V aksen. Ini V aksen ditambah massa balok kali V balok aksen. Ini menjadi V aksen. Yuk Irfan, kita masukkan. Ini kan 10 pangkat min 2 kali 500 ditambah 2 kali 0 sama dengan kalau ditulis ini 0,01 kilogram, boleh nggak Irfan? Boleh nggak? Boleh. Berarti ini kan nilainya 2 ditambah 0,01. 2,01 kali V aksen. Nah, dengan demikian, ini 10 pangkat min 2 dengan 500, ini nolnya hilang. Ini nilainya sama dengan 0. Maka V aksen sama dengan 5 dibagi 2,01. Kalau 5 dibagi 2 berapa, Irfan? 5 bagi 2. 5. Mendekati ini, mendekati. Ini mendekati 2,5 meter per sekon. Nah, lalu kalau ditanyakan berapa ketinggian maksimum, Irfan masih ingat nggak bahwa H maksimum sama dengan V0 kuadrat dibagi 2G. Ingat nggak itu? 2G. Iya, waktu kelas 10 ya. Cuma di sini nanti ini V0-nya sama dengan V aksen. Karena kecepatan sesaat setelah tumbukan. Berarti 2,5 dikuadratkan dibagi 2 kali 10. 2,5 kuadrat berapa, Irfan? 6,25. Oke, 6,25. Ini 20. Tapi satuannya meter. Kalau saya rubah menjadi sentimeter, maka ini kali 100. 625 dibagi 20. Berapa, Irfan? Berapa? 31. Ya. 31 ya, 31. Harusnya 31,25, tapi ambil saja yang dekat, yaitu 31 cm. Ini jawabannya.
Tadi di V itu boleh langsung Pak di not 5/2,01 dibulatin aja nggak apa-apa. Ya, dibulatin aja, dibulatin karena ini angkanya kan 1/100 kan ya, kecil gitu loh. Deketin aja. Oke, nggak apa-apa Irfan? Iya Pak. Oke. Bentar Pak, nyatet dulu Pak. Oke. Wah, ini. Tadi saya tulis sini ya. Nyatet. Masih mencatat. Udah Pak, boleh Nah, lanjut Pak. Oke. Saya minta tolong bacakan nomor 4. Nabil. Nomor 4, Pak. Ya, nomor 4. Sebuah benda A bermassa MA bergerak sepanjang sumbu X positif dengan laju konstan. Berarti Laju konstan VO ya. Oke.
di Benda nomor tersebut menumbuk benda B bermasa MB yang diam selama tumbukan. Selama tumbukan, besar gaya interaksi yang dialami benda A ditunjukkan dalam gambar. Jika laju benda B setelah tumbukan adalah VB, besar VO adalah Ulangi lagi, Bill. Ulangi, Bill. sebuah benda A bermasa MA bergerak sepanjang sumbu X positif dengan laju konstan VO. Oh, VO ya. Oke. Benda tersebut menumbuk benda B bermasa VO. Benda tersebut menumbuk benda B bermasa MB yang diam. Selama tumbukan, besar gaya interaksi yang dialami benda A ditunjukkan dalam gambar. Jika laju benda B... Tolong anak-anak, itu gaya interaksi benda B, bukan A. Oh, salah, itu waktu ngetiknya itu keliru. Itu harusnya gaya interaksi benda B. Ya. Gaya interaksi yang dialami benda B, Pak? Betul, gaya interaksi yang dialami benda B. Ditunjukkan dalam gambar. Jika laju benda B setelah tumbukan adalah VB, besar VO adalah... Saya mau tanya dulu waktu kelas 10 belajar momentum, ingat bahwa F kali delta T itu sama dengan M kalikan VT kurangi V0. Bener nggak dulu waktu belajar momentum? F kali delta T sama dengan M kali VT kurangi V0. Nah, F kali delta T ini nanti kalau ada grafiknya sama dengan luas grafik. Sama dengan luas grafik. Nah, sekarang kalau grafiknya adalah F0 terhadap delta T0, maka luas grafiknya ini apa? Sama dengan F0 kalikan delta T0 dibagi 2. Kenapa? Ini kan luas segitiga. Luas segitiga itu alas kali tinggi bagi 2. Alas kali tinggi bagi 2. Maka ini menjadi F0 kali delta T0 per 2. Sama dengan apa? Sama dengan massa B kalikan VTB dikurangi V0B. Nah, terus gini, ini kan awalnya benda B diam. Awalnya benda B diam. Berarti apa? Bahwa nilainya F0 sama dengan 2 kali MB. Nah, kita anggap ini nilainya menjadi VB. Berarti ini kalikan VB, kemudian dibagi dengan delta T0. Ini untuk benda B, ini untuk benda B. Nabil, jawabannya yang mana? Udah. Yang D, Pak. Gampang kan ya? Gampang kan? Nah, ini konsepnya apa? Konsep kalau ada rumus apa? Kalau ada rumus misalkan V kali dt itu berarti luas. F kali dt impuls. Cuma semua itu menunjukkan luas. Nah, ini luas grafik. Nah, luas grafiknya adalah ini.
Masih bisa Mas Al-Duha mah? Soalnya hampir sama ya? Masih bisa. Iya, Pak. Saya minta Abror nomor 5, bacakan Abror. Oke, Pak. Yes. Sebuah benda bermassa MA Jadi bergerak ini massa A, massanya adalah A, bergerak bergerak sepanjang sumbu X positif dengan kelajuan konstan V0. V0. Terus Benda tersebut menumbuk benda B bermassa MB. Massanya MB. Yang dalam keadaan diam. Berarti V0B sama dengan diam. Terus? Selama tumbukan, besar gaya interaksi yang dialami benda B ditunjukkan dalam gambar. Kelajuan benda A setelah bertumbukan adalah? Kelajuan benda A setelah tumbukan atau VA aksen berapa? Abror, saya mau tanya, nomor 4 dengan nomor 5 itu soalnya mirip enggak? Mirip, Pak, mirip. Mirip. Berarti kita tuliskan aja itu kayak tadi. Yang pertama, bahwa F0 kali delta T0 bagi 2 sama dengan MB. Ini saya rubah menjadi VB aksen kurangi V0B. Itu sama aja ya. VB aksen sama aja. Berarti dari sini kalau ini mulanya diam, maka jadi apa ini? F0 kali delta T0 bagi 2 sama dengan apa ini? MB dikali VB aksen. Kalau saya rubah VB aksen, ini per MB boleh nggak, Bro? Bisa, Pak. Iya. Bisa, oke. Oke, berarti nyambung. Kamu udah cakep ini. Loh, berarti udah, Pak? Kenapa? Kan ditanya tadi, VA ya tadi ya? Belum. Oh iya. Ini. MA kali VA ditambah MB kali VB sama dengan MA kali VA aksen ditambah MB kali VB aksen. VB-nya awalnya diam, berarti ini 0 nih, 0 karena ini nilainya sama dengan 0. Kita masukkan Abror bahwa ini MA kali V0 sama dengan MA kali VA aksen ditambah MB. Nah, VB aksennya ini kita masukkan ke sini, Bro. VB aksennya kita masukkan ke sini. Nah, ini masukkan ke VB aksen. Menjadi apa itu, Bro? Menjadi itu, Pak, yang tadi. F0 kali delta T0 dibagi 2 MB ya. Oke, 2 MB. Oke. Sekarang kalau saya balik, berarti MA kali VA aksen sama dengan apa, Bro? MA kali V0 dikurangi ya, Bro ya? Iya, dikurangi. Dikurangi apa? MB F kali F0 kali delta T0 per 2 MB. Bagi 2 MB. Oke. Nah, sekarang saya bagi dengan MA semuanya, Bro. Saya bagi dengan MA semuanya. Set dibagi dengan atau ya dibagi dengan MA. Ini sementara kita coret dulu, Bro. Ini kita coret dulu, yang MB-nya kita coret. Gitu. Oke, kalau dibagi dengan MA berapa, Bro? MA yang di kiri hilang berarti, Pak, langsung. Semua. Kiri kanan dibagi MA semua. Ini kan menjadi VA aksen. Sama dengan V0. V0, cakep. Dikurangi F0 kali delta T0 per 2 MB. 2 MB kan MB-nya udah hilang. Iya. Berarti tinggal 2 berarti, Pak.
2MA ya? MA. Benar nggak? Betul nggak? Betul. Oke. Ada di situ Abror jawabannya yang mana? Jawabannya yang beta, Pak. Yang beta. Oke. Gampang kan ya sebenarnya? Gampang. Bisa. Oke, silakan. Pak, MB tadi dicoret kenapa, Pak? MB ini dikali. Ini ada MB, ini ada MB, kita iya, coret sip, MB-nya. coret ya, sip. Sama. Tadi udah update. Tolong Amar bacakan nomor 6 Amar. Amar, nomor 6. Sebuah gelas ukur diisi dengan suatu cairan. Tak gambar gelas dulu. Diisi dengan cairan. Terus? Sebuah bola pingpong yang sangat ringan dibenamkan sepenuhnya ke dalam cairan itu. Oke. Bentar, Mar. Saya mau gambar dulu. Ini misalkan diisi zat cair. Maka kalau ini saya namakan titik X, tekanan di X adalah Rho kali G kali H. Benar kan ya? Oke. Iya, benar. Sekarang kalau masuk bola pingpong ditekan masuk, ini kira-kira permukaannya nambah nggak, Amar? Nambah, Pak. Nambah. Saya anggap ini namanya delta H. Ini delta H. Nah, kalau ini H, ini H, ini di sini adalah H juga. Ini X. Nah, sekarang bahwa P di X setelah bola pingpong dimasukkan berarti sama dengan Rho kali G kali H ditambah dengan delta H. Benar nggak, Mar? Betul. Betul, oke. Amar tahu bahwa volume itu kan sama dengan luas permukaan kali tinggi. Kalau ini saya anggap sebagai volume bola pingpong, lalu luas permukaan ini sama dengan A, berarti ini A. Nah, tingginya kan tinggi ini apa? Berarti sama dengan delta H. Berarti apa? Bahwa ini sama dengan Rho kali G kali H ditambah Rho kali G kalikan apa, Amar? Delta H-nya sama dengan apa? Ini nih. Delta H
sama dengan volume dibagi luas gitu ya. Oke. Berarti volume dibagi dengan luas. Nah, kemudian nilai ini sendiri, Amar, bahwa nilai rho GH ini kan sama dengan PX. Ini kan sama dengan PX. Kalau gitu, bahwa PX aksen kurangi PX, PX aksen kurangi PX, sama dengan rho kali G kali volume dibagi luas. Nah, ini yang dinamakan sebagai perbedaan tekanan. Sama dengan massa jenis kali gravitasi kali volume dibagi luas. Oleh karena itu, yang menentukan tekanan pertama kali adalah massa jenis zat cair. Massa jenis zat cair. Zat cair. Dan yang kedua adalah volume bola pingpong. Yang kedua adalah volume bola pingpong. Volume bola pingpong. Coba Amar lihat jawaban yang ada A, B, C, D, E yang mana Amar? Berarti yang A ya, Pak? Betul, cakep kamu. Optimis. UTBK lolos. Juhair, nomor 7, bacakan Juhair. Juhair. Luas Baca. Luas sirip sayap suatu pesawat adalah 80 meter persegi. Pada bagian bawah sirip sayap, udara mengalir dengan kecepatan 250 meter per second. Pada bagian atas sirip, udara mengalir dengan kecepatan 300 meter per second. Massa jenis udara adalah 1,0 kg per meter kubik. Daya angkat yang terjadi pada sebuah pesawat adalah... Kamu baca nomor berapa? 10 ya, Pak? Nomor 10, nggak apa-apa, udah dibaca. Nggak apa-apa, sudah dibaca, nggak apa-apa. Jauh banget, Zuhair. Nggak apa-apa. Kemana aja? Nggak apa-apa, Zuhair. Yang atas kecepatannya berapa, Zuhair? Kecepatan di atas pesawat. 80 meter persegi. 250 meter per sekon. Lalu yang di bawah berapa, Juhair? 80 meter. Berapa? 50. Bagian bawah 200, Pak. 250. Yang atas? Meter per second. Yang atas? 300 meter per second. Oke. Oh, 300 ya. Yang bawah yang 250 ya? Sorry. 250 meter per sekon, ini 300. Massa jenis udara adalah 1 kg per meter kubik. Luasnya sama dengan berapa meter persegi luas sayap? 1. Oke. Yang ditanyakan gaya. Amar ini.
Juher, saya mau minta, ingat nggak kamu hukum Bernoulli? Yang gini rumusnya. P1 tambah rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Ingat Juher rumus ini? Oke. Ini dianggap ya, sayap ini karena ketinggian pesawat sangat tinggi, ini dianggap tingginya sama. Ini H1 sama dengan H2 sama dengan H. Oh, kalau gitu, ini kita coret saja nih. Ini rho GH1 dengan rho GH2 itu kita coret. Nah, akhirnya bahwa P1 kurangi P2 atau beda tekanan, P1 kurangi P2 sama dengan setengah kalikan rho kali V2 kuadrat kurangi V1 kuadrat. Nah, selanjutnya ini nanti kita anggap sebagai P. Ini kita anggap sebagai P. Ini dianggap sebagai P. Sedangkan gaya adalah gaya itu sama dengan tekanan kali luas. Oh, kalau gitu ini sama dengan setengah kalikan rho kalikan V2 kuadrat kurangi V1 kuadrat. Ini kalikan luas. Sama dengan setengah kalikan 1. Juher, kalau 300 kuadrat itu berapa Juher? Berapa? 300 kuadrat. 90.000, betul. 90.000. Terus kalau 250 kuadrat? 625, nolnya ada 2. Gini kan? Nah, 62.500. 90.000 kurangi 62.500 berapa sih? Sorry, luasnya 80 meter persegi, Juher. Luasnya keliru, Juher. Luasnya keliru, 80. Ini 80. Berarti kita masukkan ke sini angkanya 80. Berapa Juher? 90.000 dikurangi 625.000. 27.500 ya? Oke. 27.500 kali 40. 40. Satu juta Pak, 1.100.000 ya? Oke, 1.100.000. 1.100.000, betul ya? Coba. 275.00, kemudian ini 40.000. Ini 0, sisa 2. 0, 3, 8, 11. Berarti nolnya ya gini. Gitu ya. Oke. Berarti 100 Newton. Kalau dirubah menjadi kilo,
Ini kan menjadi kilo newton, ini 1100. Oke, mantap, Juhe. Ya, bentar. Saya minta tolong bacakan soal nomor 8. Sada. Nomor 8, Sada. Ayo. Nomor 8. Noval. Coba. Nomor 8, Noval. Sebuah batu berpori digantung dengan seutas tali ringan. Batu itu dibenamkan ke dalam kolam renang dalam keadaan tergantung pada tali hingga batu itu berada 1 meter di bawah permukaan air kolam. Dari pori-pori batu itu keluar gelembung-gelembung udara. Tegangan tali selama dan sesudah gelembung-gelembung itu keluar dari batu. Sekarang logika aja, Noval. Kalau batu ini berpori-pori, gelembungnya keluar, air masuk nggak, Noval? Iya, Pak, masuk. Oke, nah, masuk. Kalau masuk, berarti massa gabungannya nambah kan ya? Massa batu dan iya, Pak. Pori-pori tadi diisi dengan air, berarti massanya nambah. Kalau gitu, logiknya, kalau massanya nambah, berarti talinya makin tegang atau tetap aja? Makin tegang, Pak. Makin tegang. Dan akhirnya setelah semua pori-pori terisi dengan air, dia nilai tegangannya akan tetap karena masanya tetap. Paham ya? Jadi pada waktu batu dimasukkan ke dalam air, udara di pori-pori keluar, diganti dengan air, mengakibatkan massa campurannya bertambah, akhirnya tegangan tali bertambah. Dan lama-lama saya mau tanya si Noval, kalau gitu kira-kira udaranya yang di dalam batu habis nggak, Noval? Habis, Pak. Habis. Terisi air semua kan ya? Iya, Pak. Ya, oke. Berarti tegangan talinya akan bertambah dan akhirnya tetap. Logik kan ya, Noval ya? Betul? Siap, Pak. Siap. Iya, oke. Yang mana, Noval, jawabannya? Tegangan membesar dan akhirnya tetap. Yang mana, Noval, jawabannya? Membesar kemudian tetap ya, Pak? Ya, membesar kemudian tetap. Betul. Yang C. Oke. Baiklah, anak-anak. Kita menyisakan beberapa soal. Cuma kemarin saya minta ngirim jawaban, nggak ada yang ngirim. Nggak ada yang ngirim. Gimana nih? Nah, yang belum saya jawab, tolong dicoba. Kalau nanti ada keraguan atau ada kekhawatiran mengatakan benar, silakan ditanyakan atau nanti pertemuan berikutnya saya bahas. Tapi sebaiknya sih kalian nanti harus mencoba, jadi tahu kira-kira jawabannya seperti apa. Oke? Bisa ya? Bisa, karena ini waktunya dulu mau masuk, jadi saya akhiri dulu. Dan
anak-anak kelas 12 IPA 2, kelas 12 IPA 2, saya sangat bangga IPA 2 hari ini ternyata sangat rajin, dan informasi yang saya terima bahwa teman kalian, Saudara Azim, ikut lomba tes di ITS Surabaya, kemarin lolos babak penyisian, dan hari ini sedang lomba untuk babak semifinalnya. Nah, nanti dari kelas 12 IPA 2 ini akan muncul dan menyusul Azim untuk meraih prestasi, bisa menunjukkan karena kalian lokasinya di Cimanggis, Cimanggis itu di daerah Depok, paling tidak IPA 2 harus mengisi semua jurusan yang ada di Universitas Indonesia Depok. Semian yang saya sampaikan, semakin lama semakin mengasihkan kita, dan saya yakin kalian akan meraih prestasi dengan yang setinggi-tingginya. Demikian, terima kasih, selamat belajar, selamat bekerja, selamat berjuang untuk meraih prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima Pak. Terima kasih. Karena sudah siap Nah, ngajar dapat separuh.